Kejadian pasal ke-32, kita baca ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub mengirim utusannya lebih dahulu menemui Esau saudaranya ke tanah Seir, daerah Edom. Dia memerintahkan kepada mereka, beginilah kata-kata kepada Tuanku kepada Esau. Beginilah kata hamba-Mu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai seorang asing dan dia begitu selama ini. Aku mempunyai lembu, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan budak perempuan. Aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kemurahan hatimu. Berdoalah harus tertutup pada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu kepada Esau dan dia pun sedang di jalan menuju engkau diiringi oleh para pengawal. Yakub merasa sangat ketakutan dan tertekan. Ia lalu membagi orang-orang yang bersama dia, beserta kambing dombanya, lembu dan untanya, menjadi 2 rombongan. Sebab pikirnya, jika Esau datang dengan pasukan yang satu sehingga tersusul Allah, maka pasukan yang 3 akan tertutup. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah Abraham, kakekku dan Allah Ishak ayahku, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hamba-Mu ini, sebab aku membawa tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan Esau saudaraku, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu bersama anak-anaknya. Bukankah Kau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu ia bermalam di sana pada malam itu, kemudian dari apa yang ada padanya, ia mengambil pemberian untuk Esau saudaranya. 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. serahkanlah semuanya itu kepada budak-budak yang dijaga, tiap-tiap bulan tersendiri, dan dia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Ia memberi perintah kepada hamba yang paling depan, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu, kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hamba-Mu Yakub, inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Ia juga memberi perintah baik kepada hamba yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada semua yang di belakang kawanan hewan itu, katanya, katakanlah kepada Esau seperti perkataanku tadi ketika kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga hamba-Mu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku melihat mukanya. Ini dia akan menerima aku dengan baik. Demikianlah pemberian itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam di perkemahannya pada malam itu. Oke, jadi ini adalah cerita selanjutnya setelah Yakub mau bertemu dengan Esau ya. Jadi Yakub sudah berpisah dari Laban, dia mau ketemu sama Esau. Lalu pada bagian ini menarik, Yakub itu mengatasi kegelisahannya dengan 2 cara. Cara yang pertama dia mengatasi kegelisahannya itu adalah dia mengirimkan hamba-hambanya, utusan, menemui Esau, tes ombak gitu ya. Dia mau menemui Esau di tanah Seir di Edom. Dia tidak memberi apa-apa kepada Esau. Jadi dia itu tidak memberikan titipan kepada utusan-utusannya itu buah tangan gitu ya, bawain keranjang buah atau bawain mungkin kambing domba atau apapun dia, tidak ya. Dia cuma mengutus hamba-hambanya untuk datang kepada Esau menyampaikan berita bahwa
hambamu Yakub itu pulang. Itu aja sih, ya basically. Dan dia menyebut Esau sebagai tuanku ya. Jadi dia menegaskan posisinya yang submit kepada Esau. Ya, dia menegaskan submissionnya kepada Esau. Dan kemudian ini menarik karena ini menyambung satu adegan di mana Yakub itu ketemu malaikat lagi. Jadi Yakub ketemu malaikat itu kan di awal perjalanan waktu dia kabur mau pergi ke rumah Laban. Dan sekarang setelah dia berpisah dari Laban ya, kemudian dia ketemu malaikat lagi gitu. Jadi ini seperti menjadi penutup awal dan penutup akhir dari cerita episode dia ada di rumah Laban ya. Jadi sebelum pergi ke Laban dia ketemu malaikat, pisah dari Laban gak pernah ketemu lagi, itu juga dia ketemu malaikat. Dan malaikat itu selalu meneguhkan keadaan Yakub gitu. Jadi meneguhkan bahwa Yakub itu disertai Tuhan. Ada penyertaan yang nyata. Tuhan itu jelas-jelas itu punya sikap bagaimana terhadap Yakub. Tapi Yakub itu masih mengambang sikapnya terhadap Tuhan. Jadi Tuhan itu jelas-jelas ya kepada Yakub. Yakub itu masih pikir-pikir, kira-kira gitu ya. Ini kan agak beda ya dengan kalau kita itu mengalami sebagai orang Kristen ya. Barangkali kita punya sikap itu jelas-jelas ya kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang kita itu berpikir-pikir, anxious gitu ya. Tuhan bagaimana terhadap kita kalau kita punya teologi yang salah, of course ya. Karena kita selalu berpikir-pikir Tuhan tuh berkenan gak sama gua ya, dia membuang gua gak ya, dia itu marah gak ya sekarang, dia itu kira-kira kalau marah apakah keselamatan gua hilang apa enggak ya, gua ini orang pilihan tidak gitu ya. Jadi kita tuh bertanya-tanya mengenai sikap Tuhan kepada kita ya. Dan dalam cerita Yakub ini, Yakub diberikan kehadiran Tuhan, diberikan janji, diberikan jaminan dari Tuhan. Tetapi Yakubnya yang bertanya-tanya, barangkali tidak sepenuhnya berbeda ya dengan apa ya? Tidak sepenuhnya berbeda dengan apa yang terjadi dalam diri kita sewaktu kita secara salah itu menganggap bahwa kita mempertanyakan sikap Tuhan. Tetapi sebetulnya mungkin Tuhan sudah menyatakan sikap yang jelas, tetapi kita karena salah fokus ya, kita gagal fokus, autofokus yang ngadat gitu ya, fokus pada tempat yang salah, yaitu kita fokus pada diri kita sendiri, sehingga kemudian kita malah mendapati diri kita dalam posisinya Yakub, yaitu kita bersikap mengambang terhadap Tuhan yang sudah punya sikap yang jelas kepada kita ya. Tuhan jelas-jelas ingin memberkati Yakub, tapi Yakub jelas-jelas mengatakan di depan saya tunggulah ya, dan tunggunya itu sampai 20 tahun lebih ya, untuk kemudian Yakub menegaskan dedikasinya untuk menjadi umat Tuhan gitu. Dia selalu mengatakan dalam proses itu, Allah dari nenekku Abraham, Allah dari ayahku Ishak. Dia belum mengatakan Allahku ya, Allahku belum ya. Dia selalu mengatakan itu Allah nenekku, Allah dari ayahku. Dan setelah Tuhan untuk kedua kalinya meneguhkan kepada Yakub yang sedang dalam posisi liminal itu berarti posisi antara ya, tidak berdiam di masa lampau yang sudah pasti, status quo yang walaupun tidak enak tapi pasti gitu ya, the devil he knew, ataupun masa depan gitu yang ya tidak pasti ya. Tapi dia itu berada dalam masa antara, dalam masa status liminal itu ya. Dan Tuhan menyertai Yakub dalam segala ketidakpastian itu. Tetapi Yakub tidak tentu menerima, tidak tentu mengamini, tidak tentu mempercayai dan menyandarkan diri pada penerimaan Tuhan itu. Ya. Dan apa yang dia lakukan, instead of tidak lagi galau ya, dia ingin menepis galaunya itu, ingin mendamaikan galaunya itu dengan apa? Dengan dia mengirimkan utusan memastikan kondisi dari emosinya Esau. Jadi dia itu menjangkarkan kesejahteraan batinnya itu rupanya kepada posisi emosinya Esau.
Dan itu posisi emosi Esau yang dia bayangkan, dia tafsirkan dari perilaku dan tanggapan Esau yang seringkali ya sebetulnya tafsir yang satu sama tafsir yang lain bisa sama-sama valid ya atau sama-sama invalid, tidak ada yang pasti di sana. Tapi Yakub punya respon emosi yang seperti sudah pasti banget ya. Dia mengasumsikan ya. Jadi dia mengirimkan hamba kepada Esau, menegaskan saya itu bukan ancaman bagi Esau, saya posisinya di bawah Esau, saya memohonkan kemurahan hati dari Esau, dan saya itu berpotensi loh. Saya soalnya punya banyak harta, ya dia tidak menyebutkan sih jumlahnya berapa ya kuantitas, tapi dia just mengatakan saya itu punya lembu, punya keledai, punya kambing domba, budak laki-laki, budak perempuan. Itu maksudnya adalah saya punya segala yang kalau kamu mau minta untuk sebagai pemberian. Biasanya itu kalau penguasa daerah itu meminta pemberian sebelum menerima keluarga imigran untuk datang ya. Saya punya itu. Dan kemudian yang dia minta dari Esau yang dia sebut sebagai tuan ya, tuanku, dia nggak sebut Esau gitu ya, tapi dia sebutnya tuanku, bahkan bukan kakakku tapi tuanku. Yang dia minta itu cuma satu aja, kemurahan hatimu. Jangan bunuh saya, itu aja. Ya, jangan bunuh saya. Lalu utusan-utusan itu kembali kepada Yakub. Ya, dia tidak menceritakan apa yang dikatakan Esau. Dia tidak bilang, Esau bilang, Yakub siapa ya? Saya kok lupa ya. Dia nggak bilang gitu ya. Atau dia bilang, wih Esau tuh marah loh. Dia masih ingat, oh Yakub yang itu kurang ajar. Dia datang ya sini saya mau bunuh dia. Enggak. Dia juga bukan bilang, oh Yakub, saya udah lama sekali gak ketemu Yakub, saya mau ketemu Yakub. Enggak, dia nggak bilang itu. Dia just mengatakan bahwa satu, kami sudah sampai kepada Esau. Kedua, dia datang menemui engkau. Lalu dia datang menemui engkau dengan membawa 400 orang. Tapi langsung Yakub itu menafsirkan sesuatu ya. Datang membawa 400 orang, memang wajar ya. Dia tafsirkan ini mau menyerang saya. Wajar sih ya. Soalnya ngapain datang menemui saudara yang sudah lama nggak ketemu itu. Dengan 400 pasukan itu, bayangkan ya. Kalau kamu terakhir ketemu sama saudaramu itu dia mau bunuh kamu. Setelah 21 tahun kemudian mau reunian dia bawa pasukan 400 gitu ya. Kira-kira ya wajar sih memang. Dia kemudian mengatakan Esau ini mau menyerang saya. Gitu. Lalu kemudian Yakub menganggap bahwa Esau ini masih seperti dalam asumsi dia yang awal ya. Esau itu bisa di-appease ya, bisa dibujuk dengan pemberian. Ini sekali lagi adalah pemikiran Yakub aja sebenarnya. Tidak ada bukti bahwa Esau itu bisa di-appease dengan pemberian ternak kan. Ya nggak ada buktinya sama sekali. Memangnya ada ya di masa lampau ya. Esau marah, Esau diberikan ternak atau diberikan harta lalu Esau tidak marah, itu kan nggak ada ya. Presidennya itu nggak ada sebenarnya. Tapi Yakub hanya menjalankan skrip itu ya. Dan kemudian dia bahkan sudah sampai kepada plan B, plan C ya. Dia mengatakan kalau Esau datang menyerang rombongan yang satu, terbukalah rombongan tersisa itu luput ya. Jadi dia pisahkan, dia pastikan kepada hamba-hambanya ada jarak. Supaya ruginya itu kalau misalnya diserang sama Esau ya, dia ternyata niatnya buruk, tidak menerima persembahan itu, tidak rugi semuanya gitu. Dia sangat kalkulatif si Yakub ini. Baru kemudian dia meminta pertolongan dari Tuhan ya, dan dia menyebutkan itu adalah Tuhan sebagai Allahnya orang lain ya. Allah Abraham kakekku, Allah Ishak ayahku ya. Jadi dia sebutkan ini Allah yang bukan Allah dia sebenarnya. Dia minta sesuatu kepada Allah leluhur yang dia masih menggantungkan ya, menggantung statusnya dengan Allah itu gitu. Jadi dia belum punya komitmen. Tuhan kasih dia email ya, mau subscribe gitu ya. Jadi subscriber kalau bulan ini itu dapat potongan 2 bulan pertama cuman bayar Rp3.000 per bulan, misalnya gitu ya. Tapi dia bilang pikir-pikir gitu ya, dia masih belum subscribe ya. Dan
kemudian dia mengatakan doanya, ya, aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaanmu. Aku hanya membawa tongkat ini. Dia mengakui Tuhan menyertai, membalas segala kebimbangan dia untuk berkomitmen itu dengan segala kasih, dengan segala kesetiaan. Tuhan itu semacam keep his part of the bargain, yang mana bargainnya itu bukan bargain Tuhan loh, tapi bargainnya Yakub. Itu terms and condition Yakub yang ngerancang, yang bikin itu. Kalau engkau menyertai aku sampai menyeberangi sungai ini dan kembali dari situ rumah Laban ya ke rumah ayahku dengan selamat, tidak kurang satu apapun, aku akan menjadikan engkau Allahku dan seterusnya. Itu covenant itu, bargain itu yang bikin Yakub. Ya ini eksentrik juga ya, nggak biasa, nggak lazim, karena di dalam perjanjian lama biasanya yang bikin desain covenant itu ya Tuhan, tapi ini Yakub yang bikin gitu, manusia yang bikin. Dan Tuhan itu dikatakan sama Yakub ya, diakui sama Yakub. Tuhan tuh keep his part gitu. Yaitu being faithful to his part, yang mana Tuhan juga nggak seolah-olah kasih e-sign gitu ya, digital sign, signature dari surga gitu, jreng gitu, tokennya nyala, treng gitu ya, confirm gitu. Enggak sih, ya Tuhan ya silent aja. Yakub aja yang ngomong-ngomong sendiri ya, kalau begini, kalau begitu, aku akan begini, aku akan begitu. Itu Yakub aja sih sebetulnya. Ya. Tapi rupanya Tuhan memenuhi itu dan Yakub sadar. Dan Yakub masih belum subscribe juga sama Tuhan. Ya, dia sadar, dia bilang Tuhan itu ya telah menunjukkan kepada hambamu ini segala kemurahan. Aku pergi dari sini, bawa tongkat aja, menyeberangi Yordan. Aku sekarang pulang, mau seberangin Yordan lagi. Sudah jadi 2 rombongan. Ya, lalu dia kasih permohonan dia. Lepaskan aku dari tangan Esau. Tapi kalau kita slow down sedikit, memangnya Esau mau ngapain? Secara objektif tuh Esau mau ngapain? Kan gak jelas sebenarnya. Persepsinya Yakub merasa terancam, itu real ya. Tapi memangnya Esau benar-benar mau bunuh Yakub ya? Kan gak ada buktinya juga. Ya, dia ngelihat muka Esau aja belum gitu. Dan Tuhan sepertinya kali terakhir komunikasi sama Yakub adalah menyatakan kehadiran bala tentara Allah. Memangnya Yakub pikir malaikat itu akan diam-diam aja menyaksikan Yakub dibantai ya sama Esau. Mungkin itu dalam pikiran dia. Ya, jadi itu yang kemudian menyebabkan dia sudah merancangkan sogokan kepada Esau, horizontal. Dia juga somehow kemudian memohon kepada Tuhan ya, biar ada double security gitu ya. Jadi ora et labora, kira-kira gitu ya. Berdoa juga, bekerja juga, berusaha, berikhtiar juga ya, kira-kira begitu ya. Dan dia kemudian mengatakan apa? Dia mengutip janji Tuhan sendiri. Yang pasti dia dengar itu dari Ishak ayahnya. Aku akan membuat baik kepadamu, menjadikan keturunanmu sebanyak pasir. Dan Ishak itu mendengar dari Abraham pasti. Ya. Dan dia menjadikan itu dasar dari permohonan dia. Dan dikatakan di sana ya Tuhan tidak jawab sih. Ya, tidak dikatakan sama penulis kejadian ini Tuhan menjawab, meneguhkan seperti Tuhan bicara sama Abraham. Atau Tuhan bicara sama Ishak. Enggak ya. Tuhan sepertinya nggak bicara apa-apa ini sama Yakub ini. Ya. Kemudian dia meneruskan rencananya, dia rancang sogokan dia yang jumlahnya nggak sedikit itu ya. Itu kalau dirupiahkan ya, karena ternak pada saat itu adalah alat produksi selain budak-budak ya. Jadi budak dan ternak itu alat produksi. Ini kayak ibaratnya Yakub itu kasih sekian banyak kontainer, ya, sekian banyak gerobak, ya, sekian banyak mesin bakmi gitu ya, sekian banyak tenda gitu, sekian banyak whatever gitu. Alat-alat produksi ini, mesin-mesin pabrik ini, ya, dia berikan kepada Esau, separuhnya lah kira-kira. Dan kemudian dia memberikan perintah kepada hamba-hambanya itu supaya memberi jarak ya dan seterusnya.
menegaskan sekali lagi Yakub itu hambamu, ya ada di belakang kami, dan Yakub masih berharap dia akan memperdamaikan hati Esau dengan pemberian-pemberian itu, ya. Dan kemudian dia bermalam di penyeberangan sungai Yabok dan malam itu dia bergulat dengan Tuhan dan diganti namanya, ya. Itu sampai di situ dulu saya selesaikan narasinya, ya, karena saya masih masuk kepada bagian dialog sama Erich Fromm. Nah, kenapa saya pilih bagian ini? Kenapa? Karena ada hubungannya dengan apa yang dipikirkan secara subjektif oleh kita ketika kita masih bertindak terhadap manusia lain atau terhadap Tuhan, ya, dengan secara objektif kenyataannya itu bagaimana. Dan Fromm mengatakan semua orang itu kalau bicara mengenai praktik cinta itu, ya, semua orang itu pernah mengalami dalam tataran praksis itu entah dicintai, entah mencintai. Kemungkinan besar dicintai, ya, pernah. Semua orang pernah, ya. Kalau kita tidak pernah dicintai dengan cara apapun, ya, baik cara yang salah, cara yang benar, ya, sehat maupun secara tidak sehat, kita tidak ada mungkin dalam dunia ini. Nah, karena kita itu kan ada karena ada yang peduli sama kita, ya. Ada yang mengharapkan sesuatu yang baik untuk kita, melakukan sesuatu, bayar harganya untuk itu, lalu kemudian itu nggak menguntungkan dirinya, ya, hanya menguntungkan diri kita. Tentu, ya, kita mengalami itu kan. Waktu kita bayi kan, kita bayi memangnya kita punya sesuatu, ya, untuk diberikan sebagai transaksi dengan orang yang begitu baik sama kita, konsisten, hujan maupun terang, ya, lagi mood atau lagi nggak mood, ya, kita sedang lucu-lucunya atau sedang menjengkelkan, ya, orang itu selalu menginginkan yang baik, mengusahakan yang baik, membayar harga sehingga yang baik terjadi pada kita. Ada kan? Kita mengalami itu waktu kita kecil, ya enggak? Yaitu ibu kita, papa kita, nenek, kakek, tante, ya, dan segala macam, ya. Mereka mereka mempraktikkan cinta kepada kita. Jadi kita itu semua yang pernah mengalami sebetulnya. Tetapi untuk kita memberi, ya, ini tentu perlu dipilah, ya, mengapa kita begitu sulit, khususnya di dalam masyarakat modern sebagai automaton, kita sulit untuk mempraktikkan cinta ini secara murni, ya, secara sejati itu sulit, ya. Mengapa? Karena kemudian Fromm mengatakan karena perlu ada setidaknya 3 hal plus 1, 31 hal yang menjadi syarat umum dari praktik cinta ini, yang sulit untuk kita lakukan sebagai orang modern. Syarat yang pertama adalah disiplin, ya. Mencintai itu bukan sekedar seperti orang melakukan hobi atau seperti orang itu bersenang-senang, ya. Kalau hobi atau bersenang-senang kan nothing tulus. Jadi kayak, ya, gue lagi mood gue baca komik, gue lagi mood gue bikin kopi, gue lagi senang gue olahraga barangkali, ya, dan sebagainya. Kalau tidak, ya tidak, ya, nggak ada disiplin, cuma senang-senang aja. Nah, cinta itu bukan cuma senang-senang, ya. Orang modern itu struktur hidupnya itu sangat jomplang antara di tempat kerja dia super disiplin karena cara kerja modern itu menuntut disiplin, ya, menuntut kita submit terhadap satu set protokol yang rigid yang bukan kita tentukan dan kita menghasilkan sesuatu yang juga bukan untuk kita, benar nggak? Yang untuk kita kan gajinya, rewardnya, bonusnya. Hasil kerja kita kan bukan untuk kita. Benar gak sih? Bahkan kalau kita tukang masak, ya, agak jarang tukang masak makan masakan sendiri. Kan? Agak jarang, ya. Karena mungkin bosan juga, ya. Enak juga kan. Tapi kebanyakan tukang masak, ya, kasih orang lain. Ya enggak? Demikian dengan montir mobil, ya, betulin mobilnya orang lain. IT, ya, bukan komputer sendiri, dan segala macam, bukan sistem sendiri, dan seterusnya. Ya, jadi selalu yang kita kerjakan di tempat kerja itu bagi orang lain. Kita mengharapkan tentu ada imbalan, ya, ada reward dan segala macam. Kita berharap itu fair. Tetapi yang pasti hasil kerja kita itu seringkali kan bukan untuk kita, ya. Dan yang kedua, kita harus melakukannya sesuai dengan satu aturan, satu tuntutan juga, memenuhi persyaratan yang bukan kita tentukan, ya nggak sih?
Kapan kita mesti kerja, kapan berhenti kerja, kerjanya masih sejauh apa, mesti dengan metode apa, itu semua orang lain yang tentukan kan. Seringkali kan begitu. Ya kadang-kadang sih kita sendiri semuanya ya, kalau seniman ya agak jarang begitu ya. Seniman pun seringkali pasar yang menentukan ya kan. Kayak lu ngelukis kayak gini, emang lu kira lu Picasso gitu ya, lu aja ada yang beli gitu ya, Picasso gitu. Picasso dulu pun nggak begitu ya kayaknya. Dia di kanvas, bukan beneran maksudnya kayak dia berak di kanvas dengan tinta itu ya. Ya nggak ada yang beli ya, akhirnya kelaparan gitu kan. Dia bakar sendiri lukisannya untuk menghangatkan diri di apartemen dia di Paris itu ya. Jadi itu ironis banget ya. Picasso bakar lukisan untuk menghangatkan diri. Bayangkan kalau lukisan dibakar dijual lagi jadi berapa juta dolar itu ya. So ironic. Tapi kebanyakan orang kan nggak bisa afford itu ya. Bahkan Picasso pun nggak bisa afford itu di awal-awal kan. Maksudnya kayak apa? Menentukan sendiri saya mau berkarya apa, saya hargai apa, kamu harus terima. Nggak ada lah begitulah. Ya, itu orang lain semua menentukan. Nah itu. Masyarakat modern super disiplin dalam kerja. Tapi sisanya mengenai hal-hal yang tidak harus, super gak disiplin. Ya, super malas. Orang modern itu malas sebetulnya. Maka idealisme modern itu apa? Passive income kan. Tidak kerja, dapat reward dari kerja kan itu aja ya. Artinya tidak memberi apa-apa dalam dunia ini yang baik, bermanfaat, indah, benar. Tapi mendapatkan semua service itu. Kamu kalau dapat passive income kan juga bukan suka uangnya sebetulnya. Tapi apa yang dibeli dari uang. Dan apa yang dibeli dari uang itu kan hasil kerja orang lain ya, betul ya. Kalau nggak ada yang kerja kan uangmu nggak ada artinya. Benar nggak sih? Uangmu itu baru ada artinya kalau ada orang lain kerja. Ya enggak? Orang lain kerja, bisa menjual, bisa menghasilkan barang-barang, jasa yang kamu mau. Kan itu kan? Ya, baru uangmu itu ada nilai gitu. Ya, jadi nilai uang itu ya kerja lah sebetulnya. Jadi untuk kerja kita disiplin. Sisanya sama sekali enggak. Bahkan kita mendefinisikan kebebasan sebagai kontra dari disiplin gitu. Waktu saya bebas, waktu untuk saya sendiri itu pasti ya tidak boleh ada disiplin. Ya, tapi tentu kita juga tahu di sisi yang lain bahwa disiplin itu juga membebaskan. Ya. Bahwa disiplin, rutin itu sesuatu yang diperlukan juga untuk kenikmatan, pengembangan diri, untuk ya bisa hidup lah basically. Kan begitu ya. Misalnya seperti kerja tidak kerja bangun pada jam yang sama misalnya gitu ya. Atau disiplin olahraga misalnya. Atau disiplin apapun ya. Jadi untuk happy-happy pun sebenarnya kan butuh disiplin ya. Disiplin itu apa sih? Menaklukkan diri pada satu regimentum yang bukan suka-suka kita begitu. Ya, itu membebaskan juga gitu. Tapi orang modern tuh tidak, mereka bikin dikotomi. Hari-hari kerja super disiplin, lebih disiplin dari semua zaman lah. Zaman modern itu. Ya kan, zaman-zaman yang terdahulu itu enggak sedisiplin hari ini sih dalam urusan itu ya. Karena even kayak jam aja nggak semua orang punya ya. Nggak punya jam gimana bisa masuk pada jam yang sama, istirahat pada jam yang sama, makan pada jam yang sama. Kan nggak bisa ya. Jadi orang modern punya semua kemewahan itu. Makanya kayak kita dikit-dikit gini ya. Sampai kita sinkronisasi sampai pada menit gitu ya. Itu kan orang modern itu. Orang zaman dulu 100 tahun yang lalu nggak bisa ya. Nggak ada jam kayak begini. Ada sih mungkin tapi orang kaya yang punya lah. Jam kantong gitu ya. Itu nggak semua orang punya. Nah ini sekarang ada semua. So disiplin, tapi pada hari-hari di luar kerja nggak ada itu semua. Bahkan yang ada pemberontakan terhadap tirani kerja ya, kita anti disiplin pada bidang-bidang di luar kerja. Yang kedua, konsentrasi. Cinta itu memerlukan konsentrasi. Konsentrasi itu apa? Orang sekarang pakai istilahnya itu mindfulness ya. From pakai istilahnya konsentrasi, tapi sama aja lah itu sebenarnya. Mindfulness. Jadi kita betul-betul ada di sana. Bayangkan, saudara makan bakpao. Waktu makan bakpao sambil nonton gitu ya. Jadi pikirannya nggak di bakpao, di nonton gitu ya. Tapi juga bukan di nonton, karena sambil nonton sambil mikir soal gua ini juga sambil pesen sate gitu ya. Mikirnya soal Gojek nganterin sate udah sampai mana gitu ya. Terus sambil mikir juga soal yang lain-lain. Wah, jadi pikirannya
nggak pada satu titik fokus, ya. Dan kita bangga dengan itu. Kita menyebutnya multitasking gitu ya. Sambil makan bakpao, sambil nonton sepak bola, sambil dengar musik, sambil mata sebelah kiri lihat kerjaan, ya, sambil ngangkat telepon mungkin, dan seterusnya. Kita bangga dengan itu. Tapi manusia tidak bekerja seperti itu, dan obviously mengasihi tidak bisa dilakukan dengan cara itu ya. Kita butuh latihan, bukan hanya disiplin tapi juga konsentrasi. Yang ketiga, segala seni yang lain ya, ini you name it, ini kan the art of loving, tapi ada the art of archery ya, the art of playing piano ya, the art of sewing ya, the art of whatever. Itu butuh disiplin, butuh konsentrasi, dan juga butuh kesabaran. Kesabaran itu apa? Kita mengikuti pace dari diri kita, yang mana memang memerlukan waktu karena kita itu makhluk temporal. Dan waktu itu somehow nggak bisa dipendekin ya. Walaupun zaman kita zaman serba instan ya, bahkan yeast aja instan gitu ya. Yeast zaman dulu itu perlu 8 jam gitu ya. Bisa dibikin 3 jam, sekarang bisa dibikin 30 menit gitu ya. Instan gitu, semuanya dibikin instan gitu. Tapi nggak bisa semuanya itu dibikin instan sebetulnya, ya, karena ada harga yang harus dibayar juga kalau kita mau instan ya. Tidak sama lah instan itu, kira-kira begitu. Dan itu semua melatih kita apa? Melatih kita bahwa pakai waktu lebih banyak untuk kerjakan hal yang sama itu sama dengan tidak baik, ya. Tetapi seperti apa itu? Down by the Sally Garden itu katakan ya, bahwa anak-anak muda memang suka mempercepat ya, tapi orang yang bijaksana tahu bahwa sebaiknya memang beberapa hal yang indah, yang baik itu dibiarkan untuk bertumbuh pada waktunya gitu ya. Seperti apa katanya? Seperti tanaman di tepi got ya, seperti daun pada pohon-pohonan itu. Mereka perlu waktu untuk bertumbuh ya. Tidak bisa serba buru-buru ya, semacam itu. Dan plus satunya itu apa? Plus satunya itu adalah seringkali seni itu memerlukan kita dengan disiplin, dengan konsentrasi, dengan kesabaran mengerjakan sesuatu yang gak ada hubungannya secara langsung. Contohnya ya, beberapa anak itu kan membayangkan kalau les gitar ya, hari ini daftar les gitar Yamaha gitu, besok jadi Julian Bream gitu ya, jadi whatever gitu ya, jadi Segovia gitu ya. Ya enggak lah ya, atau jadi Jimmy Page gitu ya, yang enggak lah ya. Ya besok jarinya sakit gitu, latihan mencet-mencet nada-nada yang enggak ada artinya apa-apa gitu ya, naik setengah, latihan scale gitu. Latihan positioning jari, latihan megang gitarnya gimana gitu yang bener. Yang kayaknya gak ada bedanya buat dia gitu. Tapi dia harus melakukannya. Ya. Jadi mulai dengan sesuatu yang seperti tidak relevan, tetapi dia harus mengerjakan itu. Demikian dengan cinta ya. Itu harus mulai dengan sesuatu yang seringkali tidak relevan. Gitu. Latihan disiplin bisa dilakukan dengan apa? Ini satu persatu dijelaskan. Dengan rutin. Ya, seperti hidup yang disiplin terhadap waktu, terhadap macam-macam yang lain ya, resources, terhadap tubuh, terhadap makanan, terhadap percakapan, terhadap tontonan, terhadap yang kita dengar, relasi dan seterusnya ya. Lalu latihan konsentrasi, dia usulkan itu meditasi Zen ya, tentu ini kan from ya. Kita nggak selalu akan bisa baik untuk mengadopsi ya, cuman ini saya paparkan apa adanya dari Fromm kan. Meditasi Zen ya, melihat tembok putih dia bilang ya, yaitu antara diri kita dengan diri kita sendiri tanpa adanya yang kita konsumsi gitu. Dan saya sering kali menjumpai diri saya memang sebagai makhluk modern ya. Kalau di kereta api aja saya tuh 8 jam nih ya, kereta api mau ngapain? Saya sudah untuk berkonsentrasi ya. Jadi udah baca buku, udah tidur, udah makan, udah pergi ngecek di restorasi ada apa aja. Biasanya menunya kemahalan dan harganya dan rasanya kurang menjanjikan ya, jadi balik lagi.
Kira-kira begitu, restless ya. Eksistensinya itu restless, dengar musik, nonton video, lihat pemandangan, buka tirai, tutup tirai lagi, ADHD lah pokoknya. Dan itu sesuatu yang rasanya nggak ada poinnya juga. Ya, kenapa begitu? Karena ketidakmampuan untuk berkonsentrasi aja. Ya, jadi latihan yang diperlukan apa? Ya itu tadi, memikirkan hal yang bukan memikirkan hal apa ya, tapi berada saja, berada antara engkau dengan dirimu, itu saja, just be, ya, just berada, tidak berpikir, tidak merencanakan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, just be, ya, 1 jam, 2 jam, 3 jam, begitu. Dan Anda akan menjumpai bahwa itu sesuatu yang langka dan sangat sulit dilakukan. Ya, just be, itu very difficult. Saya tidak mengatakan lakukan ini nanti kamu kalau lakukan 10 tahun jadi dewa, bukan begitulah. Saya juga bukan menganjurkan saudara untuk melakukan praktik-praktik meditasi Zen ya. Tapi maksud saya adalah Fromm, ini again saya just memaparkan Fromm dulu ya. Mengatakan ini adalah latihan yang seperti tidak relevan tapi diperlukan untuk kita bisa mengasihi nanti. Kenapa? Karena Anda akan nyaman dengan keberadaan diri Anda yang sejati. Ya, itu. Sehingga ketika Anda berelasi sama orang lain itu bukan karena bosan, bukan karena ingin eksis, bukan karena memancing-mancing validasi, bukan karena kepengen sensasi apa gitu. Bukan. Ya, tapi Anda bisa benar-benar sebagai Anda menginginkan melakukan, memutuskan sesuatu yang baik demi kebaikan orang lain. Ya, itu butuh latihan konsentrasi selain disiplin. Ya. Dan orang yang punya konsentrasi, mereka itu tidak bicara klise, mereka tidak bertindak sesuai skrip dari kebudayaan. Ya, mereka nyaman dengan ketidaknyamanan. Pernah dengar istilah awkward silence kan ya? Awkward silence itu ya karena orang itu tidak terbiasa dengan sesuatu yang gak ada bunyinya gitu ya. Aku, engkau, lalu krik, 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 bisa dengan suara jangkrik atau detak jarum. Sepertinya mengerikan sekali, tapi kan tidak perlu. Ya gak apa-apa, aku, engkau, kita just be. Ya, itu harusnya ada ruang untuk itu. Tapi tidak ya, kita ngoceh yang tidak perlu kita ocehkan, ya kita omongkan. Orang-orang seperti itu ya, kata Fromm, hindari saja. Saya sebagai orang Kristen akan mengatakan, masa dihindari gitu ya. Tapi saya juga pada praktiknya menghindari biasanya. Tapi ya munafik gitu ya, pura-pura Kristen. Tapi poin saya adalah setidaknya untuk sementara waktu. Saya kira anjuran Fromm ini benar juga. Supaya apa? Supaya kita tidak terseret menjadi zombie. Ya, zombie yang sekedar bernapas, jantungnya berdetak, tunggu mati, tapi nggak pernah sungguh-sungguh ada. Ya, nggak pernah sungguh-sungguh be di dalam dirimu. Ya. Orang yang punya konsentrasi, dia itu punya self-awareness. Itu seperti apa ya? Seperti supir yang sambil nyetir dia tahu gitu, mobil ini kayaknya ada sesuatu yang gak beres gitu. Baru kemudian dia pelan-pelan memikirkan apanya gitu ya. Suspensinya, remnya, setirnya, suara mesinnya, somehow ada yang gak beres. Kira-kira begitu. Sopir yang terbiasa dengan mobil yang dia pakai somehow tahu itu. Demikian dengan ibu dengan bayinya. Somehow ada, sepertinya dia ada sesuatu. Ya, mungkin dari tangisannya, mungkin dari apanya ya, sikap-sikap tubuhnya. Baru pelan-pelan dia bisa mengetahui gitu ya. Tapi dia punya tune kepekaan terhadap kondisi bayi atau kondisi mobil. Ya, ini sesuatu yang bukan dia perhatikan. Ini sesuatu yang somehow terjadi pada peripheral consciousness dia gitu. Ya, jadi orang yang punya self awareness juga tahu bagaimana kondisi dirinya, ya.
Dia tahu, oh saya itu sedang gelisah, oh saya itu marah, saya itu bosan, saya itu jengkel. Kenapa ya? Dan dia punya rasa ingin tahu, dia ingin memahami itu. Ya, kok orang ini ketika ngomong begini, ketika berespon begitu, orang ini ketika menarik raut muka begini, orang ini ketika bersikap begini. Kenapa saya irritated? Kenapa saya senang? Kenapa saya bosan? Kenapa saya whatever? Jadi dia mengamati dirinya seperti ada kamera CCTV, lalu dia melihat dirinya sendiri. Ya, dan dia tune itu, dia mengetahui itu. Saya ini kenapa ya? Ini tidak beres apa dengan diri saya? Kenapa saya beresponnya begitu? Dan seterusnya. Nah itu manusia yang sehat kata Fromm. Ya. Dia bukan fokus terus-terusan pada dirinya sih, bukan ya. Seperti tadi mengenai mobil dan bayi, itu somehow ada pada peripheral consciousness dia. Ya somehow dia tahu itu. Lalu kemudian ini juga ada kaitannya ya dengan kondisi masyarakat kita. Kalau kita cermati masyarakat tradisional, masyarakat kuno, non-barat gitu ya. Ketika mereka mengatakan orang-orang tertentu kita ikuti kepemimpinannya, kita tuakan orang itu, kita mencari nasihat kepada mereka, kita somehow ingin menjadi seperti mereka kalau kita semakin dewasa dan bertumbuh. Itu adalah orang-orang yang punya kualitas spiritual ya. Orang-orang yang memenuhi tadi, yang punya disiplin, dia punya konsentrasi, dia punya self-awareness, dia itu punya kesabaran seringkali ya. Tetapi orang-orang modern memuja orang-orang jenis lain ya. Orang-orang modern itu memuja orang-orang yang impresif dalam artian mengundang kekaguman dan menerbitkan pengalaman ya. Kita kagum sama orang-orang yang kaya, cantik, hebat, pandai, punya keterampilan yang menarik ya, dan seterusnya. Sangat berbeda ya, maka zaman modern ini juga melahirkan gerombolan masyarakat yang berbeda juga. Poin berikutnya, cinta itu ada hubungannya ya dengan narsisme, yaitu antitesisnya. Cinta itu kontra dari narsisme. Orang narsis itu tidak tahu bedanya antara perspektif narsistik yang subjektif dengan perspektif objektif yang benar. Dia nggak bisa membedakan. Dia kasih sebuah contoh yang menarik. Seorang pasien menelpon dia dan meminta untuk bisa ketemu. Ya, kira-kira 5 menit setelah ini gitu ya. Bayangkan ya, dia sebagai seorang psikolog ditelepon gitu ya. Padahal nggak ada janji itu ya. Telepon jadi misalnya lagi sesi konseling mungkin ya, atau dia mungkin lagi sesi nggak tahu lah menulis mungkin ya atau apapun. Sekretarisnya tiba-tiba datang. Ya, Dr. Fromm, ada seseorang bernama sekian ya, memang dia pasien kamu. Dia tanya, boleh nggak saya datang 5 menit lagi? Lalu kemudian Fromm bingung juga ya mau jawab gimana gitu ya, karena nggak pernah ada orang kayak gitu ya. Masa nggak ada janji, nggak ada apa, mau nongol gitu di kantornya dokter, aneh banget itu. Lalu kemudian dia bilang, juga bisa lah, kita janjian hari Senin gitu ya, ini masih hari apa ya, kita janjiannya Senin. Lalu sekretarisnya balik lagi ke dia gitu, kasih tahu lagi. Orangnya bilang gini, dok, saya tuh udah tinggal 5 menit lagi loh nyampe kantor kamu gitu. Cuma sebentar aja, bisa nggak ketemu? Terus kata Fromm, orang ini tidak mengerti ya. Dia itu hanya mengerti dari perspektif dia gitu, yang narsistik. Dia taunya dia sempat, dia taunya dia sudah dekat, dia taunya dia itu sudah jalan, nggak tahu ya mungkin jauh juga nyetir ya, untuk sampai ke tempat saya, dan dia taunya dia butuh saya gitu. Loh, tapi dia gak mau menerima penjelasan bahwa saya itu memang tidak ada janji, tidak mengalokasikan waktu untuk itu, mungkin juga enggak bisa, nanya juga enggak dia ya, bisa apa enggak gitu. Yang dia pikirkan hanya dirinya saja. Nah itu perspektif narsistik. Nah perspektif objektif itu bisa melihat perspektifnya orang lain. Ya. Nah lalu dia berikan contoh yang lain. Ya. Diberikan contoh yang lain itu adalah suami-suami yang melihat istrinya hanya ingin menguasai. Ya, ini yang dia lihat itu barangkali adalah dirinya sendiri, ya dirinya sendiri yang merasa dikuasai, lalu dia
memproyeksikan itu kepada istrinya dan mengatakan, wah kamu itu serba ingin menguasai dan mengatur. Mungkin karena dia melekat pada ibunya dalam satu relasi simbiosis mutualisme ya, antara ibu dan anak itu. Anak laki-laki dalam hal ini. Di mana ibunya itu ya serba memuja, serba seperti yang kita jelaskan pada beberapa minggu yang lalu ya, serba memuja, serba menerima, serba ya mengakomodir lah keadaan dia sebagai anak mami gitu ya. Dan dia tidak mendapati itu pada istrinya ya, sehingga kemudian dia menuduh istrinya sebagai ingin menguasai. Kenapa? Karena dia tidak bisa membedakan perspektif narsistik yang subjektif itu dengan perspektif objektif yang lebih melekat pada kenyataannya. Dan seterusnya, atau istri yang menganggap suaminya bodoh atau tidak tegas karena dia membanding-bandingkannya dengan idealisme gambaran kesatria berjubah berkuda putih ya dan segala macamnya yang dia khayalkan. Atau ini double standard, standard yang satu dikenakan kepada kelompok lain, ini bisa bangsa lain, gereja lain, suku lain, ya negara lain, dan standar yang lain dikenakan kepada bangsa sendiri, etnis sendiri, agama sendiri, gereja sendiri, dan seterusnya, ya, atau diri sendiri. Misalnya apa? Misalnya kalau bangsa lain atau gereja lain itu ya melakukan sesuatu, langsung disoroti itu sisi buruknya gitu. Ya, mereka memang kejam, mereka memang tidak berpendidikan, mereka memang buruk, ya, mereka itu memang duniawi dan seterusnya. Sementara kalau mereka melakukan hal yang baik, langsung dibilang, oh, ini ada maunya ya. Ini pasti cuma mencari mencari perkenan dari Tuhan dengan cara yang sia-sia, dengan berbuat baik gitu ya. Karena apa? Karena agamanya lain atau karena denominasinya lain gitu ya. Ini pasti cuma cari rezeki aja, ini minta diberkati Tuhan. Tapi kalau diri sendiri lain ya. Kalau diri sendiri langsung dikatakan, oh ini saya bersyukur kepada Tuhan ya. Padahal mungkin bukan bersyukur pada Tuhan, tapi ingin menegaskan satu perasaan saya memang orang pilihan, saya memang diselamatkan. Mungkin itu ya, dan seterusnya. Jadi double standard lah. Kalau bangsa lain selalu apapun yang dikerjakan plus maupun minus, dinilainya itu minus gitu. Kalau plus yang dikerjakan dinilainya ini ada maunya. Kalau minus yang dikerjakan ya udah langsung lebih minus lagi gitu ya. Gitu. Tapi kalau diri sendiri enggak gitu. Minus dimaafkan, kalau plus dibesar-besarkan plusnya gitu. Ya itu sesuatu double standard. Nah ini apa ya, perspektif narsistik subjektif ya. Dan obatnya apa, dan disiplin, konsentrasi, kesabaran itu bisa membawa kita kemana ya? Bisa membawa kita kepada ini katanya ya, kemampuan berpikir objektif secara rasional dan secara emosional, kemampuan untuk being humble. Ya, jadi respon emosinya itu dipenuhi dengan humility, ya, melihat diri sendiri tidak lebih tinggi dari sebenarnya, itu Paulus punya frase, ya, itu humility. Jadi humility itu bukan melihat diri sendiri itu rendah, sampah, keset, ya, parasit masyarakat, bukan, ya, itu sih bukan humility, ya, itu simply benci sama diri sendiri, ya. Benci sama diri sendiri itu bukan humble, ya, bukan. Humility itu melihat diri sendiri secara realistis, itu humility, ya. Sebagai bagian dari keseluruhan aja ya, gitu. Bagian dari jagat raya itu aja. Jadi bukan sebagai Tuhan. Ya, itu humility. Secara emosi ada humility, secara rasional itu ada bisa berpikir objektif. Apa itu objektif? Objektif itu adalah memikirkan sesuatu dari kacamata orang ketiga ya, sebagai pengamat gitu. Jadi tidak personal gitu ya, bukan melihatnya sebagai untung ruginya buat saya, suka tidak sukanya saya, atau apapun ya, tapi pada dirinya sendiri apa gitu ya. Jadi bisa bikin distansiasi antara fenomena yang saya alami dengan noumenanya, yaitu the thing in itself ya, Ding an sich-nya ya. Ini adalah kemampuan yang diperlukan, keterampilan yang diperlukan untuk bisa mencintai ya.
Karena dasar dari cinta itu adalah objektivitas itu ya. Objektivitas itu adalah bisa reasonable dan bisa humble itu ya. Dan dia katakan orang tidak bisa benar-benar objektif terhadap keluarga jika tidak bisa objektif terhadap orang asing. Demikian tidak bisa benar-benar objektif terhadap orang asing jika tidak bisa benar-benar objektif terhadap keluarga. Ya, keluarga di sini bisa disuplementasi suku, kelompok sosial, gereja, whatever, kiblat di dalam gereja, ya, dan segala macam. Ya, jadi tidak bisa benar-benar objektif terhadap misalnya nggak tahu apa gitu ya, kaum Fantilian gitu ya, atau kaum Bartian atau kaum whatever gitu ya, Ian gitu ya. Kalau nggak bisa objektif terhadap itu, ya nggak bisa objektif sama keluarga. Keluarga itu ya yang sesama ya kiblatnya, dan seterusnya ya, berlaku bolak-balik gitu. Kapasitas untuk mengasihi itu bergantung kepada kapasitas keluar dari narsisme ini. Ya, dan narsisme itu sesuatu yang wajar bagi anak kecil. Ya, karena memang dia belum bisa bikin diferensiasi antara dirinya sama dunia. Itu namanya narsisme ya, menurut Fromm ya. Saya kira Freud juga sama ya, memahaminya demikian. Jadi itu sesuatu kondisi yang normal pada awal keberadaan kita. Tapi kalau kita sudah tua ya, sudah kumisan, itu masih narsis ya, itu namanya gagal tumbuh itu ya. Itu namanya ya terperangkap dalam stage anak-anak itu. Masih kayak anak-anak pikirnya. Dan ada orang-orang yang sudah sampai ubanan pun ya masih narsis ya gitu. Karena ya gagal tumbuh, sedih juga ya. Dan mereka bukan tidak bisa mencapai sesuatu, bukan tidak bisa mengagumkan, bukan tidak bisa dituakan bahkan ya dalam masyarakat yang memang kekanak-kanakan. Karena masyarakat kita kekanak-kanakan, maka bocah tua nakal kita tuakan ya. Jadi bocah tua nakal ya, sudah tua masih kanak-kanak ya sikapnya ya. Seperti itu. Nah, proses untuk keluar dari narsisme ini memerlukan apa? Memerlukan atau ada berapa segi ya? Ada 3 segi kata Fromm, yaitu yang pertama proses keluar dari diri, yang kedua proses kelahiran, dan yang ketiga proses menjadi tergugah ya, awaken gitu ya. Dan ketiganya itu membutuhkan satu kualitas untuk dipenuhi, yaitu kemampuan untuk percaya, faith ya dalam bahasa Inggrisnya itu faith. Jadi kemampuan untuk percaya itu membawa kita bisa keluar dari diri kita, membawa kita bisa lahir lagi gitu ya, paling Genesis. Dan yang ketiga itu bisa membawa kita awaken ya. Dan kepercayaan atau kemampuan untuk percaya ini sesuatu yang tidak perlu dibenturkan dengan akal sehat, dengan pertimbangan kritis ya, tidak perlu dibenturkan. Tapi perlu diintegrasikan. Bagaimana mengintegrasikannya? Begini, iman itu ada yang sifatnya itu rasional dan irasional. Ya, jadi ada 2 macam iman. Iman yang irasional, iman yang rasional. Iman yang irasional adalah iman yang berbasis ketundukan buta pada otoritas yang juga irasional. Lu percaya gue aja. Lu kenapa gue mesti percaya lu? Apa argumennya? Apa buktinya? Ya gak ada ya. Pokoknya lu percaya gue aja gitu. Karena gue mengatakan begini ya. Itu namanya ketundukan buta ya. Ketundukan pada otoritas irasional. Itu adalah kepercayaan yang irasional. Tapi ada kepercayaan yang rasional. Ya, kepercayaan rasional itu apa? Kepercayaan yang berbasis pengalaman pribadi dalam berpikir, pengalaman pribadi dalam merasa. Pengalaman pribadi di sini maksudnya adalah pertimbangan sendiri. Ya, jadi saya menimbang dan saya mengajukan persetujuan saya, maka saya percaya. Itu. Ini bukan percaya kepada sesuatu, tapi percaya kepada sifat-sifat tertentu yang pasti dan tetap. Ya, percaya kepada satu
konstansi dari karakteristik tertentu dan bukan percaya kepada hal-hal tertentu. Ini kan dua hal berbeda ya. Dengan kata lain ya, rational faith itu didasarkan kepada kepercayaan bahwa alam semesta ini bergerak, bertingkah ya dalam suatu pola yang dapat dipahami. Jadi sesuatu yang ada hukumnya ya. Jadi alam semesta ini ada law-nya, law based ya. Reality itu punya karakteristik hukum ya. Ini sesuatu yang saya kira merupakan ciri khas dari kebudayaan Judeo-Christian ya. Karena kalau di dalam kebudayaan di sekeliling Ancient Near East itu ya, di sekeliling orang Israel ya, dalam Ancient Near East mitologis itu, ya yang terjadi karena dewa itu ya, irrational forces itu, ya mau begitu dan mereka mewujudkan begitu, itu aja ya. Jadi kenapa si A mati ya, kenapa si B hidup ya, ya karena dewa menyayangi si A, kenapa si dewa menyayangi si A ya, ya karena dewa menyayangi si A gitu aja ya, yang dewanya dia ya bukan lu. Ya kalau lu tanya dewanya juga dewanya nggak tahu, karena itu irrational aja gitu ya, blind and dark forces aja gitu. Tapi Allahnya orang Yahudi dan Allahnya orang Kristen itu nggak begitu ya. Allah dari Judeo-Christian itu, dia itu punya alasannya untuk melakukan sesuatu. Dan dasarnya apa? Perjanjian. Dasarnya itu hukum. Dasarnya itu adalah kebenaran. Ya, maka dari situ ya kita melihat ada dasar untuk cinta, yaitu apa? Kepercayaan yang didasarkan pada realitas. Kepercayaan yang mungkin orang bilang apa ya? Reasonable faith, mungkin begitu. Kalau pakai istilah yang lebih reform ya. Reasonable faith gitu. Jadi maksudnya itu adalah iman yang punya alasan dan bukan iman yang buta itu. Ya, tapi iman yang mengandung alasan-alasan tertentu ya. Dan alasannya adalah ya kalau orang Kristen didapati dalam narasi Kristen, kira-kira begitu ya. Oke, sekarang kita masuk kepada integrasinya. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan? Coba kita cari dulu ya secara inti ini apa yang ingin diutarakan sama Fromm supaya kita bisa engage sama dia ya. Secara inti saya kira yang ingin diutarakan sama Fromm itu adalah orang itu tidak bisa mencintai kalau dia itu adalah automaton. Ya, kalau dia itu automaton. Dalam artian apa? Respon-respon dia itu otomatis saja. Itu adalah kebiasaan yang kamu dengar dari dia itu sebenarnya bukan dia, tapi kebiasaan masyarakat. Ya, skrip. Kamu dengar itu skrip. Ya, misalnya apa ya? Misalnya kalau kamu dengar orang basa-basi. Basa-basi itu kan pure script ya. Kamu gak bisa kenal orang dari basa-basinya. Benar gak? Tapi mungkin 99% percakapan kita itu ya basa-basi itu. Jadi itu buang waktu. Misalnya itu. Ya, karena kamu tidak mendengar perspektif dia. Kamu mendengar apa? Kamu mendengar sesuatu yang sudah diulang-ulang gitu. Yaitu keberadaan masyarakat, keadaan masyarakat. Itu aja. Ya, gak pakai mikir. Maka ketika orang encounter dengan orang lain, dengan sikap begini, yang dilakukan itu apa sebenarnya? Saya kira yang dilakukan ini, melakukan sesuatu yang lebih baik daripada galau. Melakukan sesuatu yang lebih baik daripada sendirian, berdiam dengan dirinya sendiri yang mengingatkan dia kepada mortalitas yang gak ada jawabannya. Sehingga dia mengalami apa itu? Anxiety of death, ya, anxiety of meaninglessness, ya, existential anxiety. Yang ya memang gak ada jawabannya. Jadi ya lebih baik apa ya? Lebih baik ya orang Jawa bilang itu nyelimur ya. Nyelimur itu apa ya? Nyelimur. Di sini ada orang Jawa ya. Apa padanan Indonesia? Nyelimur. Nyelimur itu ya mengalihkan perhatian mungkin gitu. Ya, divert oneself from one's occupation ya. Atau apa itu?
pikiran-pikiran yang menggelisahkan, yaitu aku ini ada entah dari mana, lalu aku akan tiada lagi, dan aku tidak tahu apa jadinya dengan aku. Dan ya itu meresahkan sehingga kita ya nyelimur saja ya dengan apa ya, mengisi lidah kita dengan kuah soto ya, dengan bir, dengan kopi, makan permen, cookies, nonton tinju, buk-buk ya, apalah gitu ya, ngobrol ya, apapun. Supaya apa? Supaya tidak berhadapan dengan realitas. Karena kita nggak punya jawabannya. Itu, nyelimur ya, divert oneself from reality. Sampai mati. Ya tunggu mati aja. Itu aja, cuma bunuh diri nggak berani aja. Ya itu aja. Ya, dan itu sesuatu yang katakan sebagai tragedi ya. Kalau kita menghidupi hidup dengan pengecut seperti itu ya, itu tragis banget. Yang perlu dilakukan apa? Ya itu tadi, praktik mencintai. Supaya kita bisa mencintai, karena hanya itu satu-satunya cara kita mendapatkan eksistensi kita ada maknanya. Ya, jadi ini saya jadi ingat perkataan yang dikatakan sama, saya jadi lupa siapa ya. Mungkin saya ingat, kasihilah, kalau tidak kamu mati. Love one another or perish. Bisa di googling sih. Love one another or perish. Siapa itu ya? Coba saya googling ya. Kayaknya Auden deh. Dikutip sama Mitch Albom ya. Jadi bukan publish or perish ya, seperti dosen-dosen biasanya itu katakan. Ya. Terbitkan makalahmu, kalau enggak kamu lenyap. Gitu. Publish or perish. Nah ini bukan ya, tapi love one another or perish ya. 1 September 1939 WHO dan mengatakan we must love one another or die. Ya, kira-kira begitu. So, saya kira from kasih pemaknaan yang lain terhadap perkataan itu ya. Kita sudah mati sebelum kita dikubur. Kita sudah mati lama sebelum kita dikubur. Kenapa? Karena nggak pernah hidup. Karena nggak pernah berani hidup. Karena nggak pernah berani menerima kenyataan bahwa kita itu mortal saja. We're mere mortals. Ya, kita nggak terima kenyataan itu. Kita coba denying death, katanya Ernest Becker ya. Makanya nggak pernah hidup itu. Karena kita deny death. Kalau kita menerima kenyataan itu, ya kita akan bisa mempraktikkan diri untuk, kita bisa mulai mempraktikkan cinta ya. Tapi itu butuh disiplin, ya kira gitu. Dan Anda bisa mulai hari ini. Ya, Anda bisa mulai hari ini. Misalnya dengan berhenti ngomong-ngomong yang basa-basi. Kita menjumpai ternyata ya ketawa-ketawa kita, marah-marah kita, segala impian-impian kita, obrolan kita, semua itu isinya sebenarnya cuma nyelimur aja. Saya mendapati dulu ya, kalau saya ingat itu, saya ngobrol-ngobrol sama anak pemuda itu, kayak 20 tahun lalu mungkin 24 tahun yang lalu, saya udah lupa juga sih. Oh, saya ingat sih anak pemudanya siapa, tapi saya nggak usah ngomong lah ya. Orangnya cukup terkenal, jadi waktu itu dia seumuran saya dia ya. Lalu kemudian satu hari saya menjumpai, saya ngajar anaknya di kelas. Ternyata lu anaknya teman gue itu gitu ya. Lalu kemudian dia mengingatkan, iya papa cerita itu ngobrol sama Pak Yadi bisa berjam-jam ngobrolin apa waktu itu ya, ngobrolin PDA. PDA, mungkin kamu nggak tahu ya PDA itu apa? Personal Digital Assistant. Bukan HP. PDA itu kayak dedicated device bikinannya HP ya, HP, bikinannya Hewlett Packard.
kayak gitu-gitu, total-total gitu bisa nulis dan semacam. Itu kayak wow keren banget gitu. Dulu saya beli-beliin tuh ya kayak apalah Sony lah gitu, Packard lah, iPad lah, whatever lah gitu. Dan kayaknya so meaningful gitu. Saya pikir sekarang itu ya rubbish sama itu ya. Ngapain gitu ya, kayak apaan sih lo gitu ya. Dan segala macam gitu. Ngomongin kamera, ngomongin apa. I think a lot of rubbish. Jadi saya kalau hitung-hitung, saya tuh hidup berapa lama sih di planet ini. Kalau dihitung-hitung mungkin cuma beberapa jam doang. No? Hanya beberapa momen saya tuh benar-benar hidup. Sisanya itu ya gak hidup, mati, zombie aja saya. Kayak kira itu.